Yakub dikaruniai 13 orang anak. Namun di antara semua anak Yakub, ada satu yang paling ia sayangi, Yusuf, putranya yang lahir di masa tuanya. Suatu hari Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Hal itu membuat saudara-saudaranya iri dan benci kepadanya. Di suatu malam, Yusuf bermimpi melihat berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya sujud kepada berkas gandumnya. Yusuf pun menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Apa maksudmu? Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Dan makin bencilah saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Kemudian Yusuf bermimpi lagi. Ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Yusuf pun menceritakan mimpi keduanya itu. Apa maksud mimpimu, Nam? Masakkan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembahmu. Meski menegurnya, Yakub menyimpan hal itu di dalam hatinya. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf menyusul saudara-saudaranya yang sedang menggembala. Yusuf pun berjalan di padang dan akhirnya Yusuf pun tiba di Dotan. Dari kejauhan, saudara-saudaranya melihat Yusuf sambil berbisik-bisik. Lihat tuh si tukang mimpi. Ayo kita bunuh dia terus buang saja ke sumur. Jangan bunuh dia. Buang saja ke sumur. Saudara-saudaranya pun menanggalkan jubah Yusuf dan melempar Yusuf ke dalam sumur tak berair itu. Setelah Yusuf dilempar ke sumur, datanglah Kailah orang Ismail. Lalu saudara-saudara Yusuf memutuskan untuk menjual Yusuf seharga 20 shikal perak. Saudara-saudaranya pun membohongi Yakub dengan mencelupkan jubah Yusuf ke darah kambing dan mengatakan bahwa Yusuf telah mati. Yusuf dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Raja Mesir. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia diberi kepercayaan mengurus seluruh rumah Potifar. Apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Aku percaya padanya. Suatu hari, Yusuf, tidurlah denganku. Yusuf lari dari godaan, tapi bajunya tertinggal. Meski di penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Ia dipercaya oleh kepala penjara dan menafsirkan mimpi 2 tahanan, juru minum dan juru roti raja. Dalam 3 hari, juru minum akan kembali ke istana, tapi juru roti akan dihukum mati. Semua terjadi seperti tafsir Yusuf. Yusuf meminta agar juru minum mengingatnya, namun ia lupa sampai 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian, Iraun bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan sapi kurus dan 7 bulir gandum subur digantikan bulir gandum kering. Namun tak seorang pun dapat menafsirkan mimpinya. Aku baru ingat, ada seorang di penjara yang dapat menafsirkan mimpi. Namanya Yusuf. Lalu Firaun memanggil Yusuf. Yusuf menjelaskan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan lalu 7 tahun kelaparan. Yusuf pun diangkat oleh Firaun menjadi penguasa atas Mesir. Ketika kelaparan tiba, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Mereka tidak mengenal Yusuf yang kini menjadi penguasa. Namun Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Yusuf pun menguji saudara-saudaranya. Namun ia tak bisa menahan tangisnya. Akulah Yusuf, saudara kalian. Jangan takut.
Tuhan mengubah rencana jahat menjadi kebaikan untuk menyelamatkan banyak orang. Lalu Yusuf pun memeluk saudara-saudaranya dan mengundang mereka serta Yakub untuk pindah ke Mesir. Kisah Yusuf mengajarkan bahwa dalam setiap masalah Tuhan punya rencana. Meski Yusuf dijual, difitnah, dan dipenjara, Tuhan tetap menyertainya hingga akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang.